kabarnya? Semoga tetap sehat dan masih tetap semangat ya. Pada sebelumnya kita sudah belajar tentang daya dan usaha. Nah, kali ini kita akan belajar tentang pesawat sederhana. Apa sih pesawat sederhana itu dan jenisnya apa saja pesawat sederhana yang akan kita pelajari? Tetap tonton ya. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe, like, dan tinggalkan komen kalian. Simple machine atau pesawat sederhana. Pesawat sederhana ini adalah alat bantu yang digunakan untuk mempermudah manusia dalam melakukan suatu usaha. Yang akan kita pelajari nanti ada 4. Yang pertama lever atau tuas, kemudian inclined plane, bidang miring ya. Yang ketiga pulley atau katrol, dan yang terakhir axle wheel, ini roda berporos. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita harus mengenal dulu beberapa istilah. Yang pertama yaitu titik tumpu. Titik tumpu itu titik tempat alat itu bertumpu. Ini cirinya kalau titik tumpu itu dia tidak bergerak. Jadi dia tetap, tempatnya tetap. Kemudian titik beban. Titik beban itu titik tempat beban itu berada. Titik kuasa, tempat gaya yang diberikan. Jadi tempat kita memberikan gaya itu dinamakan titik kuasa. Lengan beban itu jarak antara titik tumpu sampai ke titik beban. Sedangkan lengan kuasa jarak antara titik tumpu sampai ke titik kuasa. Kemudian nanti ada juga beban, ada juga kuasa. Yang ke-8 yaitu keuntungan mekanis atau angka yang menunjukkan berapa kali pesawat sederhana dapat menggandakan gaya. Jadi nanti itu istilah-istilah yang akan kita gunakan dalam mempelajari pesawat sederhana. Nah, yang pertama kita ke lever dulu. Jadi tuas. Ada 3 macam tuas. Yang pertama yaitu golongan pertama ya. Titik tumpu berada di antara beban dan kuasa. Kemudian untuk yang golongan kedua itu beban ada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Sedangkan yang golongan ketiga itu kuasa berada di antara titik tumpu dan titik beban. Baiklah, di sini saya punya pemotong kuku. Nah, mana sih yang dinamakan titik tumpu? Jadi titik tumpu itu bagian yang tidak bisa bergerak sama sekali. Jadi ketika kalian perhatikan, nah ini ada bagian yang tidak bisa bergerak, yaitu di sini. Di sini ini merupakan titik tumpunya. Jadi dia tetap, posisinya tetap. Ini namanya titik tumpu. Nah, karena dia sebagai pemotong kuku, maka tempat kukunya kita, nah ini berarti dia bebannya. Beban ada di posisi sini. Jadi karena memotong kuku, tempatnya untuk memotong kuku, berarti ini namanya bebannya. Kemudian tangan kita bekerja, ini berarti titik kuasanya. Nah, bagaimana dengan lengan beban dan lengan kuasanya? Kalau lengan beban itu berarti dari titik tumpu itu menuju ke beban. Nah, di sini dari titik tumpu menuju ke beban ini dinamakan lengan beban. Sedangkan lengan kuasa yaitu berarti dari titik tumpu menuju ke titik kuasa. Tempat tangan kita bekerja ini namanya kuasa, berarti dari titik tumpu menuju kuasa itu dinamakan lengan kuasa. Panjangnya lengan kuasa itu dari titik tumpu ke titik kuasa. Nah, berarti karena ini titik tumpu berada di tengah di antara titik beban dan titik kuasa, pemotong kuku ini termasuk tuas atau pengungkit golongan pertama. Nah, berikutnya ini adalah pemotong kertas. Nah, kalau pemotong kertas, di mana sih titik yang tidak bisa bergerak? Jadi dia titik tumpunya ada di mana? Titik tumpunya kalau kalian lihat dari geraknya, yang tidak bergerak
sebelah sini. Berarti ini namanya titik tumpu. Nah, titik tumpu kemudian ketika kita ingin memotong kertas diletakkan di sini. Nah, kertas diletakkan di sini berarti di sini merupakan titik bebannya. Nah, sedangkan tangan kita bekerja atau kita memberikan gaya itu ada di sini. Ini dinamakan titik kuasa. Nah, berarti yang dinamakan lengan beban itu di antara ini, jarak antara titik tumpu menuju ke beban. Ini dinamakan lengan beban. Nah, sedangkan lengan kuasa itu ada di titik tumpu menuju ke kuasa. Jadi lengan kuasa, panjang lengan kuasa itu dari titik tumpu menuju ke sini. Jadi sepanjang ini merupakan panjangnya lengan kuasa dan panjangnya lengan beban, yaitu dari sini menuju ke kertasnya ini. Dan ini karena titik beban ada di antara titik tumpu dan titik kuasa, ini termasuk contoh dari tuas golongan kedua. Nah, kita balik ke pemotong kuku tadi, tapi sekarang yang bagian ini sudah saya lepas ya. Jadi ini bisa kalian lihat sudah menjadi tuas yang berbeda lagi. Ini seperti pinset bentuknya. Di dalam kedokteran, pinset itu digunakan biasanya untuk memegang kapas. Jadi kalau mau mengoleskan ke pasien itu pakai pinset, jadi untuk mencegah adanya bakteri. Nah, pada pinset itu letak kapasnya ada di ujung sini, ya kan? Kemudian kita memegang dengan menekan seperti ini, dan kemudian di sini dia titik yang sama sekali tidak bergerak. Berarti titik yang sama sekali tidak bergerak ini dinamakan titik tumpunya. Di sini titik tumpu. Kemudian karena tangan kita memberikan gayanya ada di sini, kita menekan di sini, berarti ini dinamakan kuasa. Nah, letak kapasnya ada di sini. Nah, letak kapas ada di sini ini merupakan titik beban. Oke, berarti dari titik tumpu menuju ke kuasa ini dinamakan lengan kuasa. Dan lengan bebannya yaitu dari titik tumpu menuju ke beban, ke ujung sini, ini namanya lengan beban. Nah, sekarang kita analisis. Kuasa ada di tengah di antara titik tumpu dan juga titik beban. Berarti pinset ini merupakan contoh dari tuas atau pengungkit golongan 3. Persamaan pada tuas. Persamaan pada tuas ini, nah ini bagiannya ya. Jadi kalian perhatikan dulu. Di sini ada LF, ada LW, ada W, ada F. Nah, yang kuning itu merupakan titik tumpunya. LF itu jarak antara titik tumpu ke F. F itu kuasa. Jadi LF itu lengan kuasa dan LW itu lengan beban. W itu bebannya. Persamaannya W kali LW sama dengan F kali LF. Dan KM-nya bisa dicari dari W per F atau LF per LW. KM ini keuntungan mekanik. Nah, ini penjelasannya. W itu weight atau bebannya dengan satuan Newton. F itu force atau kuasa atau gaya dengan satuan Newton. LW lengan beban satuan meter dan LF lengan kuasa satuannya M. Untuk lengan beban dan lengan kuasa, apabila nanti di dalam soal ada yang menggunakan satuan cm, itu tidak masalah. Yang jelas LW dan LF satuan harus sama. Nah, ini contohnya. Sebuah batu yang beratnya 500 Newton dipindahkan menggunakan sebuah tuas dengan gaya sebesar 200 Newton. Bila lengan kuasa 50 cm, hitunglah A. Jarak antara beban ke titik tumpu tuas. B. Keuntungan mekanis yang diperoleh. Kita tuliskan dulu yang diketahuinya. Yang pertama yaitu batunya ini sebagai beban, di W-nya sama dengan 500. Kemudian
diberikan gaya kan tadi 200 Newton F-nya. Bila lengan kuasa berarti LF. LF-nya 50 cm. Hitunglah. Yang ditanya jarak antara beban ke titik tumpu, berarti LW-nya dan KM. Oke, kita cari dulu LW-nya dengan persamaan tadi. Bisa dicari dari LW sama dengan F kali LF per W. F-nya 200 dikalikan 50 dibagi 500. Nah, 50 dan 500 bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 50. Nah, hasilnya LW-nya 20 cm. Nah, KM-nya itu bisa dicari dari W per F. W-nya 500 dan F-nya 200. 500 dibagi 200 yaitu 2,5. Kalian juga bisa nanti mencoba sendiri pakai persamaan KM sama dengan LW per LF. Hasilnya nanti akan sama 2,5. Inclined plane atau bidang miring yaitu permukaan rata yang menghubungkan dua tempat yang berbeda ketinggiannya. Ya, ini bidang miring seperti ini ya. Jadi bendanya itu memiliki W bebannya ya. Terus kemudian F itu bisa gaya dorong, bisa gaya tarik, S panjang lintasan, dan H itu ketinggian. Kemudian persamaannya yaitu W kali H sama dengan F kali S. Untuk mencari keuntungan mekanisnya bisa dicari dari W per F atau dari S per H. W seperti yang saya jelaskan tadi yaitu beban atau weight dengan satuan Newton, F gaya atau kuasa dengan satuan Newton, H ketinggian tempatnya satuannya meter, dan S itu panjang lintasannya satuannya meter juga. Nah, ini contohnya penerapan bidang miring yang bisa kita temui di kehidupan sehari-hari. Skrup, nah itu dia juga memakai prinsipnya bidang miring pada ulirannya. Kemudian tangga, nah itu juga mempermudah kita untuk berpindah ke lantai 2. Terus jalan yang berbelok-belok seperti di pegunungan itu juga untuk mempermudah kita supaya mencapai tempat yang tinggi. Ini contoh soalnya. Seorang pedagang akan menaikkan barang yang baru saja dibelinya menuju ketinggian 1,5 meter dari tanah. Untuk mempermudah memindahkan barang berat 900 Newton itu, ia menggunakan bidang miring licin sepanjang 4,5 meter. Hitunglah gaya dorong minimum yang diperlukan untuk menaikkan barang tersebut. Kita tuliskan diketahuinya dulu. H 1,5 meter, kemudian W 900 Newton, dan S 4,5 meter. Yang ditanyakan yaitu F. Sekarang kita cari berapa F yang diperlukan dengan persamaan F sama dengan W kali H per S. Kita masukkan angkanya. F sama dengan 900 kali 1,5 per 4,5. Ini ada yang bisa disederhanakan, 1,5 dan 4,5. Kemudian ada lagi 3 dan 9. Nah, jadi F-nya hasilnya 300 Newton. Yang berikutnya pulley atau katrol. Jadi berbentuk roda dan bergerak berputar pada porosnya. Ada 3 macam katrol. Yang pertama fixed pulley atau katrol tetap. Yang berikutnya movable pulley atau katrol bebas. Yang ketiga pulley system atau sistem katrol, atau ada juga yang menyebut katrol majemuk. Yang pertama yaitu fixed pulley atau katrol tetap.
Nah, katrol tetap ini dipasang di suatu tempat yang tetap sehingga katrol tidak dapat berpindah tempat saat digunakan. Bentuknya seperti ini. Nah, kalau kalian masih menjumpai sumur yang menggunakan timba, menggunakan katrol, itu kalian akan tahu katrol tetap. Tapi kalau kalian yang sudah tidak menjumpai sumur seperti ini, kalian bisa lihat di tiang bendera sekolah itu di atas dia menggunakan katrol tetap. Nah, untuk katrol tetap keuntungan mekanisnya nilainya 1. Artinya besarnya W itu akan sama dengan besarnya F. Jadi kalau kalian mengangkat beban, misalkan ini mengangkat air dengan beratnya 40 Newton, maka gaya yang kalian keluarkan untuk menarik beban itu juga 40 Newton. Jadi antara beban yang ditarik dan gaya yang kita keluarkan itu nilainya sama. Itu pada katrol tetap. Yang berikutnya yaitu pada katrol bergerak. Katrol bergerak porosnya tidak dipasang di suatu tempat yang tetap. Jadi katrol dapat berpindah bergerak bebas saat digunakan. Nah, itu seperti ini ya katrolnya. Kalau penerapannya, nah ini bisa pada crane, pada konstruksi-konstruksi. Keuntungan mekanisnya 2. Nah, keuntungan mekanis itu bisa jadi dari W per F. Nah, ini W per F sama dengan 2, yang artinya F sama dengan setengah W. Jadi kalau kalian mengangkat beban 40 Newton, itu jika kalian menggunakan katrol bebas, maka gayanya yang diperlukan itu setengahnya W. Jadi tadi bebannya 40 Newton, berarti gayanya yang diperlukan yaitu 20 Newton. Yang berikutnya yaitu pulley system, atau ada juga yang menyebut sistem katrol, ada juga yang menyebutkan katrol majemuk. Ini merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas. Bentuknya seperti pada gambar. Nah, penggunaannya ini sama kayak yang tadi pada crane bangunan. Nah, bedanya kalau tadi katrol tetap keuntungan mekanisnya 1, katrol bebas keuntungan mekanisnya 2, sedangkan pada sistem katrol itu keuntungan mekanisnya berdasarkan dari jumlah tali atau jumlah katrol. Oke, yang terakhir pada pesawat sederhana yaitu roda berporos. Nah, roda berporos ini merupakan roda yang dihubungkan dengan sebuah poros yang dapat berputar bersama-sama. Roda berporos merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang banyak ditemukan pada alat-alat seperti setir mobil, setir kapal, roda sepeda, roda kendaraan bermotor, dan gerinda. Gerinda ini alat untuk memotong biasanya yang digunakan oleh Pak Tukang. Oke, bagaimana penjelasan tadi? Semoga sudah pada jelas ya. Dan jangan lupa saya ingatkan lagi, klik subscribe-nya, like dan tinggalkan komen kalian. Terima kasih sudah menyimak video kali ini. Tetap tunggu video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.